Hati-hati, kalau konten ini melintas di halaman kamu, jangan mikir aneh-aneh ya. Saya bisa loh membaca pikiran kamu, asli, beneran. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Udah siap? Tapi sebelumnya, tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu dapat manfaatnya. Jadi bukan sekedar permainan yang nggak bermakna. Oke, kita lanjut. Jadi ini tentang hitung-hitungan. Insya Allah mudah kok. Jadi kamu nggak butuh kalkulator ya. Udah siap? Jika sudah siap, sekarang pilih dan pikirkan satu saja angka dari 1 sampai 10. Bebas ya, kamu mau pilih angka berapapun. Ingat, dari angka 1 sampai 10, pilih satu saja. Sudah? Jika sudah, silahkan angka pilihan kamu dikalikan dengan 10. Sudah? Jika sudah, hasilnya silahkan dibagi dengan 2. Masih cukup mudah bukan? Nggak perlulah pakai kalkulator. Nah, jika sudah, maka kamu akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu silahkan kamu bagi dengan angka pilihan kamu yang pertama tadi. Ini juga masih mudah tentunya. Sudah ya? Kalau belum, silahkan dihentikan dulu videonya. Jika sudah, silahkan hasilnya ditambahkan dengan angka 3. Ini juga terlalu mudah. Nah, sekarang yang terakhir nih. Kamu sudah mendapatkan hasilnya, dan sekarang hasilnya kamu kurangi dengan angka 1. Cukup mudah bukan? Jika sudah, sekarang kamu sudah memiliki hasil dari perhitungan tadi. Nah, entah berapapun hasilnya, 1 digit atau lebih silahkan, sekarang kamu ubah menjadi huruf sesuai urutannya. Misalkan nih, hasilnya ternyata 1, maka ubah menjadi huruf A. Jika hasilnya 2, maka kamu ubah menjadi huruf B. Jika hasilnya 3, maka kamu ubah menjadi huruf C, dan seterusnya. Sudah? Jika sudah, sekarang kamu memiliki 1 huruf. Ya, ingat baik-baik hurufnya. Tanamkan dalam pikiranmu. Sekarang, pikirkan nama hewan yang berawalan huruf seperti yang barusan kamu pikirkan. Misalkan huruf A. Maka pikirkan hewan yang berawalan dengan huruf A. Dan seterusnya. Oke? Sekarang, pikirkan hewannya dalam pikiran kamu kuat-kuat. Dan silakan transfer ke pikiran saya. Saya akan berusaha membaca hewan yang sedang kamu pikirkan. Silakan transfer. Dan hewan yang kamu pikirkan adalah... ini dia. Bagaimana tebakan saya? Benar atau salah? Mungkin banyak di antara kamu yang memikirkan hewan seperti apa yang saya tebak. Tapi mungkin ada juga di antara kamu yang memikirkan hewan selain gajah. Ada juga yang mikirin gorila dan seterusnya. Jadi, biar permainan tebak-tebakan tadi bermanfaat, bukan sekedar permainan belaka, mari kita ambil pelajarannya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tebak-tebakan yang sudah kita praktekkan barusan? Pelajarannya adalah, konsep permainan tersebut ibaratkan takdir. Bagi kamu yang selama ini sulit memahami apa itu takdir, mudah-mudahan melalui permainan tadi, kamu akan bisa memahami apa itu takdir atau keputusan Allah. Nah, dalam Islam, takdir sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mubrom, dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah keputusan Allah yang sudah final dan tidak bisa diubah atau tidak bisa diganggu-gugat. Misalkan, contohnya adalah hari kiamat, kemudian kelahiran dan kematian, kemudian sifat panas pada api, lalu suku bangsa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini sudah jelas mutlak, tidak bisa diubah lagi. Ini ibaratkan hasil permainan tadi, yaitu angka 7 yang sudah kamu ubah menjadi huruf G. Di awal permainan, mau angka berapapun yang kamu pilih, hasilnya akan tetap angka 7 dan huruf G yang kamu pikirkan. Nah, sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diubah atau bisa kita ikhtiarkan agar bisa berubah. Misalkan nasib seseorang. Mungkin ada di antara kamu yang sedang dalam kondisi ekonomi sulit. Maka kamu bisa berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan kamu. Salah satunya adalah dengan belajar berbisnis, belajar menjadi afiliator, belajar ilmu jualan online, dan lain sebagainya. Maka ikhtiar ini akan bisa mengubah takdir yang tadinya mungkin kamu serba kekurangan menjadi serba kecukupan. Tentunya juga atas izin Allah. Nah, karena luasnya ilmu Allah, luasnya pengetahuan Allah, maka Allah sudah mengetahui apa yang akan kamu lakukan ketika kondisi ekonomimu sulit. Apakah kamu akan malas-malasan bekerja, atau justru kamu makin semangat bekerja dan berbisnis?
Ketika kamu berbisnis pun, Allah juga tahu kamu akan berhasil atau gagal. Dan ini semua sudah Allah tuliskan hasilnya di Lauhil Mahfuz, yaitu kitab atau catatan yang ada di sisi Allah yang mencatat seluruh kejadian alam semesta jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi, untuk takdir mu'allaq, Allah tidak memaksa kita ya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kadang kan kita salah paham nih. Seringkali kita menyalahkan Allah, khususnya ketika kita mendapatkan musibah atau ketika kita sedang berbuat maksiat misalkan. Kita sering berlindung di balik kata-kata takdir. Contoh misalkan ketika kita kecanduan judi online, naudzubillah, andai ya ada di antara kita yang kecanduan judi online. Lalu ketika diberikan nasihat, kita malah ngomong, Allah sudah mentakdirkanku menyukai judi. Ini kan lucu, ya kan? Maka ini sebuah kekeliruan. Karena untuk takdir mu'allaq, Allah tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Semua yang kita lakukan adalah pilihan kita sendiri. Sadar nggak sih? Ini mirip seperti permainan tadi. Allah memang sudah menetapkan apapun angka pertama pilihanmu, pasti hasilnya, ujung-ujungnya akan tetap 7. Hasilnya pasti huruf G. Tapi kan kamu bisa memilih. Kamu mau memilih gajah, atau gorila, atau gurita, atau hewan lain. Nah, ini sama saja takdir mu'allaq. Andai Allah sudah mentakdirkan kamu sebagai orang miskin, kamu masih bisa loh memilih dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat dan kaya hati. Entah itu membantu orang lain dengan tenagamu, ikut bersih-bersih masjid dengan tenagamu, atau paling tidak ngompor-ngomporin orang dengan share info pembangunan masjid yang butuh bantuan. Dan ini termasuk kaya, paling tidak kaya hati. Nah, maka termasuk masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, entah itu rezeki yang seret, atau mungkin sering ribut dengan pasangan, atau sudah lama sakit-sakitan, ini jelas karena ulah kita sendiri. Jadi, jangan pernah salahkan takdirnya Allah ya. Nah, bagi kamu yang sedang dalam masalah dan kamu belum tahu jalan keluarnya, ada kabar gembira. Kamu bisa mengikuti terapi Al-Quran selama 1 bulan melalui grup khusus. Insya Allah, saya akan membersamai kamu selama 1 bulan penuh dengan metode terapi langit, yang insya Allah atas izin Allah, melalui terapi langit, kamu akan menemukan solusi setiap permasalahan hidup yang kamu hadapi. Dan kabar baiknya, terapinya gratis 100%. Kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan saya, dan tentunya masih banyak keuntungan lain ya, yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu berminat mengakses grupnya, silahkan kamu bisa mengisi formulir di sebelah sini ya. Ini, silahkan diisi formulirnya. Saya tunggu kamu masuk ke dalam grup. Mudah-mudahan menjadi jawaban atas doa yang selama ini kamu panjatkan kepada Allah.